ketahui terlebih dahulu konsep dasar dari manajemen ini. Konsep dasar dari manajemen itu apa itu organisasi, apa itu manajemen, teman-teman harus tahu. Pengertian dari organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur pengorganisasian untuk mencapai serangkaian tujuan tertentu, sedangkan dari manajemen tersebut adalah suatu proses rangkaian untuk mencapai tujuan organisasi melalui beberapa rangkaian, yaitu dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang, serta sumber daya organisasi lainnya. Nah, sumber daya organisasi lainnya itu ada sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya alam, sumber daya informasi, dan lain sebagainya. Dari kedua pengertian tersebut, teman-teman bisa menarik persamaan dan perbedaan dari organisasi dan manajemen. Organisasi dan manajemen itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki tujuan dan maksud yang ingin dicapai. Tentu dari persamaan memiliki perbedaan. Perbedaan dari manajemen dan organisasi adalah organisasi yaitu wadah dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan dari manajemen adalah sebagai pengendalian atau pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi dari manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi di masa yang akan datang dan sebagai penentuan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran atau tujuan dari organisasi. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian itu adalah proses yang dilakukan setelah perencanaan, yaitu dari strategi yang telah dirumuskan, maka didesain dalam bentuk struktur organisasi yang tepat dan tangguh, dan dalam sistem dan lingkungan yang kondusif, serta bisa memastikan agar semua pihak dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pengimplementasian. Pengimplementasian itu yaitu proses pengimplementasian program untuk semua pihak yang terkait dan proses motivasi untuk semua pihak juga agar tanggung jawab yang dilakukan atau diemban dapat dijalankan dengan baik. Yang keempat adalah proses pengawasan. Proses pengawasan itu adalah proses yaitu memastikan semua dari segala proses yang dilakukan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengimplementasian itu dapat dijalankan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Teman, kalau manajemen itu udah ada sejak zaman beribu-ribu tahun yang lalu. Dari mana sih kita buktikan? Dari peninggalan-peninggalan yang telah ada, yang telah kita temui dan kita jumpai. Nah, peninggalannya itu seperti piramida di Mesir, Ka'bah di Mekah, terus tembok Cina di Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan-peninggalan fisik inilah yang dari kita ketahui bahwa adanya kegiatan secara teratur dan bertahap yang kita sebut dengan namanya manajemen. Dari sini teman-teman bisa mengartikan konsep dasar pengertiannya. Baik, ini aku bakal menjelaskan 3 pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama adalah perspektif manajemen klasik, yang kedua perspektif manajemen perilaku, yang ketiga adalah perspektif manajemen kuantitatif. Di sini aku bakal jelasin sedikit tentang perspektif manajemen klasik. Nah, kesimpulan dari perspektif manajemen klasik yaitu dari kontribusinya. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan, yang kedua adalah studi mengenai masa dan beban kerja, yang ketiga metode dalam ilmu-ilmu manajemen, yang keempat dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, yang kelima ada prosedur dan birokrasi. Tentunya dari kontribusi itu adanya keterbatasan dalam manajemen perspektif manajemen klasik, yaitu kurangnya memperhatikan aspek kemanusiaan pekerja seperti tujuan, motif gitu kan, atau perilaku mereka dan lain sebagainya. Apa sih itu manajer? Manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen yang merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen dan sekaligus bertanggung
bertanggung jawab atas kegiatan dalam organisasinya dibantu dengan anggotanya. Yang dilakukan oleh seorang manajer adalah manajer itu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang kedua, manajer itu memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas. Yang ketiga, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer itu terbagi menjadi dua, yaitu manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional itu merupakan bagian dari manajer umum. Nah, perbedaannya adalah manajer fungsional adalah manajer yang memiliki satu tanggung jawab pada suatu unit bagian, pada suatu perusahaan atau organisasi dan tidak ikut campur dalam suatu pekerjaan unit fungsional lainnya. Dan manajer umum adalah manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh unit bagian fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya, manajer itu memiliki tanggung jawab suatu unit fungsi pekerjaan dan mengepalai beberapa unit bagian atau seluruh bagian dari fungsional. Keahlian manajer dalam manajemen yang pertama itu ada keahlian teknis, keahlian komunikasi, keahlian pengambilan keputusan, keahlian konseptual, dan keahlian mengelola waktu. Kegagalan yang sering terjadi yaitu karena memang manusia tidak sempurna, tapi kegagalan ini disebabkan karena pertama, komunikasi yang buruk, yang kedua adalah gagalnya memahami atau mendengar, yang ketiga adalah keahlian interpersonal yang buruk, yang keempat memperlakukan seorang karyawan sebagai instrumen, yang kelima adalah gagalnya menjelaskan arah dan ekspektasi kinerja. Jelaskan lingkungan dalam bisnis. Lingkungan dalam bisnis itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut dan dapat mempengaruhinya. Faktor ini biasanya digunakan untuk menentukan kelemahan dan atau menentukan kekuatan perusahaan tersebut. Contohnya tenaga kerja, uang, modal, peralatan, perlengkapan, metode, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan dari faktor eksternal adalah segala sesuatu yang di luar batas organisasi atau perusahaan tersebut dan tidak mempengaruhi ke kegiatan perusahaan. Contohnya kependudukan, perekonomian, sosial dan budaya, kebudayaan dan pendidikan, dan lain sebagainya. Bagaimana peran lingkungan dalam organisasi bisnis? Yang pertama itu adalah peran itu berorientasi terhadap kebijakan. Yang kedua adalah peran itu berorientasi terhadap perencanaan strategi lingkungan bisnis terpadu. Yang ketiga adalah peran itu berorientasi pada fungsi. Lingkungan bisnis internasional itu ada 8. Yang pertama adalah the technology driven workplace. Yang kedua adalah the learning organization. Yang ketiga adalah total quality management. Yang keempat adalah contingency view. Yang kelima adalah science theory. Yang keenam adalah management science perspektif. Yang ketujuh adalah humanistic perspektif. Yang terakhir adalah classical perspektif.